Terima kasih untuk semua paman yang menyarankan saya untuk pindah agama, yang memberi saya banyak nasihat, dan juga ayat-ayat. Terima kasih juga buat kalian yang menuduh saya, dan melontarkan kata-kata ya, kurang enak didengarnya. Buat saya, agama itu seperti rumah kita ya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak bagus di dalam rumah saya lebih memilih untuk mencoba memperbaiki, daripada meninggalkan. Dan mungkin saya termasuk tipe orang yang setia ya, yang tidak mudah ngambek dan meninggalkan begitu saja. Terima kasih juga buat kalian yang menganggap bahwa saya seorang jemaat, jadi saya bisa salah dan dosa, sedangkan mereka, karena punya jabatan di dalam suatu gereja, pasti sempurna. Tidak boleh dikritik, tidak boleh dibicarakan, apalagi di medsos. Medsos ini diizinkan Tuhan untuk ada loh. Zaman dulu tidak ada, tapi kalau zaman dulu ada medsos, bisa saja kaum Farisi dan Saduki diserang lewat medsos. Terus yang nyerang dimarah-marahin, ditangkap. Terus kira-kira menurut kamu apa yang terjadi? Saya punya mulut, saya punya hak untuk bicara. Kamu punya telinga, kamu punya hak untuk mendengar asal mengabaikan. Terima kasih kepada Kak Memes yang selalu menanggapi VT-VT saya. Tetapi maaf, solusi yang kamu berikan ini sesuai. Jangan Kak panggil mereka. Saya minta dipanggil, mereka tidak panggil saya, Kak. Kalinya saya menghadap, banyak beberapa pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab dengan jelas. Saya tanya lain, jawabannya lain. Soalnya Kak, soal B nyambung. Harusnya kalau mereka menjelaskan dengan baik, saya bisa mengerti, saya paham. Kak mungkin dong, saya protes terus. Gini aja, kakak kan tinggal dekat sini. Gimana kalau kakaknya yang mempertemukan saya dengan mereka? Jangan hanya omong doang. Karena kakak komennya di medsos, dan bukan DM. Dan bukan hanya sekali saja di site ini, Kak. Saya lihat-lihat kakaknya sering komen-komen di video-video yang lain. Kesannya seperti kakak ini bijak banget. Saya jadi penasaran, Kak. Kamu begitu melindungi mereka. Ada apa sebenarnya? Kamu tahu nggak, Kak, apa jawaban mereka ketika saya menghadap? Mereka bilang, saya ini jemaat, bukan pejabat gereja. Jadi saya ini disuruh tutup mulut dan menerima saja apa keputusan mereka. Lah maaf toh ya, saya dulu juga pernah jadi pejabat gereja. Saya tahu aturan-aturan di gereja. Makanya saya berani berbicara. Yuk kita ketemuan. Ya ampun, hati-hati polisi gerejanya, bos. Bos, saya tidak melarang kakaknya mau cari dana tambahan. Tetapi caranya harus benar dan bijak. Dan harus jelas ini mendesak atau bisa nanti ditunda saja. Jangan pakai kartu sumbangan dengan jumlah yang sudah ditentukan ya. Kalau jemaahnya belum setor, jangan disindir-sindir dari atas. Kalau sudah lunas, jangan datangi dengan proposal. Atau didatangi ke rumah-rumah dan jualan kupon undian. Cukup diumumkan saja bahwa kalian mencari dana. Siapa yang mau menyumbang bisa membeli kupon di sini. Ada banyak gereja kecil yang persembahannya biasa-biasa saja, tapi mereka kelola dengan nikmat dan dalam perlindungan Tuhan. Lewat kota yang benar, pengajaran yang bagus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jemaahnya itu tergerak untuk memberi tanpa diminta. Very nice. Artinya apa? Cukupkan dengan apa yang sudah terkumpul. Kalau memang dirasa kurang, bolehlah kita cari dana tambahan ya. Tetapi dengan cara yang elegan lah. Bukan datang ke rumah-rumah lalu main todok kayak gitulah. Sediakan satu kotak persembahan, ya mau boleh mengisi. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Kayaknya kakak belum nonton video saya yang lain ya. Belum paham. Salam Bu, saya ingatkan Ibu, jangan bawa-bawa agama Kristen. Itu urusan penghinaan terhadap suku atau suatu daerah. Paham? Setiap kali saya menerima komentar seperti ini, saya selalu tertarik untuk membuka siti orang yang mengirimkannya. Hai Kakak Heri, apa kabar? Karena apa yang kita sampaikan di medsos adalah apa yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Hati yang penuh kasih akan menyampaikan hal-hal yang baik dan positif. Tapi kalau saya lihat dari video-video Kakak Heri, sepertinya tidak ada damai sejahtera di dalam hatimu ya Kak. Setiap orang bebas berbagi ya Kak. Saya mau berbagi kebaikan. Kalau Kakak tidak mau, skip atau di-delete saja Kak. Tidak perlu mengajari orang untuk tidak berbuat ini dan itu. Karena saya pun juga tidak mengurusi Kakak punya VT. VT saya untuk orang-orang Kristen ya Kak, yang hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Kalau hati Kak Heri dipenuhi dengan kasih siapa? Udah damai sejahtera tidak? Pernah buat salah dan diampuni tidak? Hidupmu sudah sukses dan punya sukacita tidak? Beberapa orang di gerejaku kebakaran jenggot karena jemaat kami ada yang pindah ke lain gereja. Menurut kamu kenapa sih? Kenapa orang-orang itu marah dan kenapa juga orang-orang itu pindah gereja? Kita mesti paham bahwa kita hidup di zaman yang berbeda dari zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kita gak punya pilihan. Dari kecil kita dibawa ke gereja mana sampai tua kita terus tetap di situ. Tetapi sekarang kita hidup di zaman yang penuh banyak pilihan. Pintar berkhotbah saja sekarang tidak cukup. Jemaat sekarang kritis loh.
Mereka akan membandingkan, dan mereka akan protes kalau isi kotanya tidak sesuai. Kan ada banyak tuh hamba-hamba Tuhan yang ngomongnya A, tapi perbuatannya B, kelakuannya C, alias kabunya integritas. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang malas belajar, sehingga kemampuannya untuk menjelaskan itu tidak bagus, tidak fokus, membosankan, dan yang parah, menyesatkan. Jadi buat para hamba Tuhan, kalau tidak mau dobanya kocar-kacir, segera lakukan perubahan. Jangan niru nama posita, perhatikan kualitas. Salam puluh-puluh.